dipersembahkan oleh Halo pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang rasanya kami berdua bisa kembali menyapa Anda, tentunya dalam program kesayangan Anda, Doncast. Saya Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Selamat. Bang Don, apa kabar? Baik. Sehat? Baik, Don. Semangat, oke. Semangat. Don and Don ya. Semangat. Bukan cuma istimewa karena double Don dalam Doncast, tapi kita selalu menghadirkan tamu-tamu istimewa juga, Bang Don. Dan kali ini juga terasa sangat istimewa. Sangat istimewa karena kita bicara tentang sesuatu yang penting mendasar bagi pembangunan manusia dan masa depan bangsa. Penting bagi semua orang, entah anak-anak maupun orang tua atau keluarga. Betul. Dan masyarakat. Betul. Dan kalau merujuk kepada pengalaman hidup Bang Don juga sangat penting. Karena Bang Don bisa jadi seperti sekarang ini karena pendidikan kan? Karena pendidikan. Nah, dan persis kalau pendidikan saya itu persis sekolah rakyat. Oh, yang digagas oleh Pak Prabowo. Berasrama, punya aturan dari pagi sampai pagi, hidup menurut bel. Lalu kemudian kita itu sekolah agama, tapi pelajaran agamanya cuma sekali seminggu. Selebihnya itu matematik, kemudian bahasa, umum ya? dan yang umum. Dan itu selalu diskusi. Kabarnya juga ada main bola ya? Main bola ada, mau gitar, musik ada. Ada semua? Semua ada. Nah, Jadi sekolah berasrama itu ada untungnya seperti itu. Tapi tadi ini bukan bicara soal sekolah rakyat. Tapi setuju. Saya juga mengikuti jejaknya Bang Don. Saya juga saya dulu sekolah berasrama, boarding school. Iya, cuma bercerikan keagamaan. Anak pesantren dulu, Bang. Oh iya. Nah, ini juga sekolah kayak pesantren. Nah, cuman dia punya aturan menurut saya didesain dengan kualitas tertentu untuk menghasilkan output tertentu. Oke, jadi ini yang mau kita kulik kali kita ini ya. Kita bicara soal pendidikan. Pendidikan ya. Dan orang yang kita datangkan adalah orang yang sangat spesial. Iya, nggak kaleng-kaleng ini. Saya sering mengikuti pertemuan-pertemuannya di mana beliau hadir. Dan itu lucu. Oh gitu. Dan kesan saya, beliau ini itu Gus Durnya orang Muhammadiyah. Dan katanya Bang Don, menurut penelitian yang empirik itu, kemampuan jokes seseorang itu menentukan kecerdasan seseorang. Dan memang joke-nya itu cerdas. Smart jokes kan? Smart joke. Langsung saja kita sapa tamu istimewa kami kali ini, yaitu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mukti. Apa kabar Pak Menteri? Alhamdulillah kabar baik Mas. Sehat. Mas Menteri, terima kasih sudah datang ke sini. Terima kasih, satu kehormatan Bang Don bisa hadir di sini. Nah, ini bicara pendidikan kan penting sekali ya. Tapi sebelumnya, kenapa tiba-tiba ada di posisi ini? Itu dia. Apa sebetulnya yang harus terjadi? Beliau yang jawab langsung. Mestinya kita sudah tahu ketika diangkat sama Pak Prabowo beberapa bulan lalu. Tapi rasanya kita harus tahu sekarang ini. Ya, kita ini kan jalannya aja kan segala sesuatu itu. Mengalir saja. Dan kalau pakai filosofi Jawa itu ya Gusti Allah yang merenahke itu. Jadi biar Tuhanlah yang mengatur. Jadi udah kita jalani semuanya. Dan kalau kita sungguh-sungguh ya insya Allah selalu ada jalannya gitu Bang. Tapi sebagai orang Muhammadiyah Bang Don, memang Muhammadiyah itu kan banyak institusi pendidikannya. Jadi sebenarnya tidak asing ya Pak Menteri ya, terjun di dunia pendidikan ya. Ya saya secara akademik dan memang secara profesi saya berada di dunia pendidikan. Dan memang tidak hanya di Muhammadiyah kan, sebelum saya jadi menteri juga saya dulu ketua Badan Akreditasi Nasional di Kementerian selama 2 periode. Jadi 12 tahun saya di Badan Standar, Badan Akreditasi, mohon maaf, kemudian 2 tahun di Badan Standar. Jadi sebenarnya memang ya kalau orang sekarang bilang itu passion saya lah kira-kira passionnya. Jadi bukan orang baru sebenarnya. Bukan orang baru. Dan ini mengikuti jejak bapak-bapak, para kiai maupun intelektual Muhammadiyah sebelumnya. Saya kenal baik dengan Pak Muhajir Effendi. Kami itu senior saya itu Bang Don. Sama-sama dulu kami di Malang, lalu kemudian Pak Malik Fajar. Tapi sama-sama beruntung kan? Ya, sama-sama beruntung. Kemudian ada Pak Bambang Sudibyo. Saya ingat betul, dan saya kebetulan sering ketemu dulu tokoh-tokoh ini. Dan beliau ini kembali lagi banyak hal yang lucu. Apa yang lucu dari pendidikan kita sekarang ini? Yang lucu ya semakin banyak dibicarakan semakin kurang yang harus kita lakukan. Dan semakin banyak yang kita capai itu semakin banyak yang harus kita perbaiki. Oke. Ini filosofinya cukup dalam sebenarnya. Coba ulang tuh. Semakin banyak yang kita lakukan, semakin banyak yang harus kita perbaiki. Ya, artinya Pak Menteri di dalam rumah pendidikan dasar menengah ini sudah ngumpuk-ngumpuk ke sana kemari dong ya, sampai tahu apa yang harus dibenerin begitu. Ya, alhamdulillah kan saya sejak dipercaya oleh Pak Presiden menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah ini, saya sudah ke 24 atau 25 provinsi di Indonesia. Hampir setiap akhir pekan
Dan setiap pekan itu saya ke provinsi, dan saya ketika turun itu saya tidak di kantor, saya ketemu masyarakat, semua kalangan. Kemudian, mohon maaf, saya tidak tidur di hotel, saya tidur di balai-balai yang ada di punyanya kementerian supaya saya ketemu pegawai-pegawai di situ, berinteraksi apa yang terjadi. Karena tanpa kita turun, tanpa kita menyelami, kita hanya mendapatkan laporan yang belum tentu laporan itu berasal dari lapangan. Ada juga laporan ABS. Kalau itu kan sudah rahasia umum. Menarik ya, tidak tidur di hotel. Iya, itu Tidak tidur di hotel. artinya ketika tidur dekat dengan tim, dengan masyarakat, apakah bisa menyerap banyak sekali informasi atau hal-hal yang perlu diperbaiki gitu, Pak? Dua yang saya peroleh. Satu, pimpinan itu tidak boleh berjarak dengan yang dipimpin. Iya. Bagaimana saya bisa berinteraksi dengan bagian masak di balai kementerian yang ada di daerah-daerah itu. Saya bisa berinteraksi dengan pegawai honorer. Dan saya bisa bertemu dengan siapa saja di situ. Kemudian yang kedua tentu saya mendapatkan informasi, dan yang sering kali menarik di luar perkiraan kita. Banyak gagasan-gagasan hebat itu dari mereka yang selama ini ada di bawah. Yang itu tidak ditulis oleh para profesor-profesor hebat yang bukunya bestseller itu. Tapi dari mereka yang selama ini bekerja di bawah dengan segala ketekunannya, bekerja di bawah dengan penuh pengabdiannya, dan ada ide-ide cerdas yang bisa saya peroleh dari saya bertemu mereka, orang-orang biasa itu. Don, ini betul-betul asli Muhammadiyah. Yang selama ini betul-betul menangani pendidikan. Selain dua hal itu, Mas, ada lagi nggak Mas Menteri bisa temukan hal yang menarik atau yang penting ketika berinteraksi di bawah? Satu hal yang saya lihat juga luar biasa adalah bahwa keinginan masyarakat untuk maju itu luar biasa. Partisipasi masyarakat untuk bagaimana mereka bisa memajukan pendidikan, memberikan yang terbaik untuk anak-anak bangsa itu juga luar biasa. Dan mereka tulus melakukan itu karena kepentingan bahwa mereka secara pribadi harus lebih baik, dan negeri ini juga harus lebih baik lagi. Pak Menteri, itu kalau ngobrol sama mereka itu kan ya meski dekat tapi deg-degan juga toh. Apa sih kata kuncinya sehingga kemudian mau ngobrol? Mereka merasa ya tidak ada jarak gitu, atau harus ada singkong goreng atau kopi atau apa itu? Saya mulai dengan melucu. Belum mulai udah lucu nih. Apa misalnya? Saya bikin cuk-cuk yang misalnya mereka menjadi lebih aman. Misalnya saya komentari MC-nya seperti apa, gitu kan. Saya komentari yang bagus. Walaupun kemudian sebagian saya sentil supaya mereka merasa akrab, gitu. Kemudian yang kedua, saya memberikan apresiasi atas apapun yang mereka lakukan. Kemudian yang ketiga ya tentu saya menyampaikan berbagai hal yang menjadi kebijakan, tentu dengan cara-cara yang lebih sesuai dengan apa yang saya harus sampaikan kepada semua kalangan itu. Dan saya nggak peduli, kadang-kadang saya ketemu jam 10 malam. Tapi saya bilang nggak boleh lama-lama ya, karena nggak disediakan makan sahur. Apa yang ada dalam hati Mas Menteri sampai bisa segitunya? Saya berprinsip bahwa kalau kita melaksanakan sesuatu dengan sukacita, itu ada energi lebih yang bisa kita rasakan. Sehingga sempat satu saat saya itu dalam satu kunjungan, Bang Don, Mas Don, itu 6 tempat. 6 tempat. Dan saya selalu, setiap kali ketemu dengan masyarakat, selalu ada energi yang membuat saya itu harus tetap berstamina. Dan energi itu berasal dari mereka yang punya keinginan untuk maju. Sehingga walaupun sebentar saya datang, walaupun sebentar menyapa, saya bisa ya menyelami apa yang terjadi. Cuma ada resikonya. Apa itu? Makan terus. Itu bonusnya, bukan risikonya. Karena orang Indonesia, Bang Don, katanya kalau sudah makan atau kalau ada masalah apapun, semua selesai di meja makan. Iya kan? Bukan itu juga. Kalau beliau tidak ikut makan, itu juga tersinggung oleh menyediakannya. Benar kan? Iya, betul. Apalagi di kampungnya Bang Don itu, Pak Menteri. Itu ketemu siapa aja pasti disuguhi makanan. Kita baru merasa makan enak waktu kami kecil, kalau ada tamu. Kalau tidak ada tamu, enggak, Mas. Iya betul. Saya kadang-kadang begini. Saya kadang-kadang berpikir begini kan, mereka kan selalu menyiapkan makanan yang terbaik untuk kita. Betul. Karena kita tamu. Karena memuliakan tamu. Betul. Nah, kemudian saya bilang,
kalau nggak ada kita, jangan-jangan mereka juga nggak pernah makan seenak yang mereka sediakan. Betul sekali. Saya dulu kalau Om saya datang, saya senang sekali karena saya keluar semua. Betul. Ya disitulah kenapa kemudian selalu ada energi tadi sebagiannya karena ada makan enak juga. Tapi yang menarik adalah Bang Don, Pak Menteri, karena Pak Menteri ini kan punya visi pendidikan bermutu untuk semua kan. Betul. Nah, mutu untuk semua ini siapa dan mutu itu indikatornya apa itu Pak Menteri? Ya baik. Jadi kalau kita lihat dari sisi konstitusi, nah ini resmi nih sebagai menteri ini kan resmi konstitusi. Kita mendapatkan referensi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Iya. Bahwa di antara tujuan didirikan negara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Itu yang juga sering dikutip Pak Presiden di alinea keempat itu. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 45 juga menyebutkan setiap warga negara berhak mendapatkan bahasanya pengajaran, tapi maksudnya adalah pendidikan. Kemudian di Undang-Undang 20 2003 disebutkan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Jadi alasan kita adalah konstitusi. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan bermutu. Jadi visi kami ini sebenarnya diambil dari 3 referensi itu, bukan opini Abdul Mukti. Karena menteri ini kan penyelenggara negara. Melaksanakan visi dan penyelenggaraan negara itu basisnya adalah undang-undang, sehingga kami mengacu dari situ. Sehingga dengan pendidikan berbentuk semua itu maknanya ada 2. Yang pertama adalah semua warga negara, apapun keadaannya, fisiknya, ekonominya, agamanya, dimanapun mereka berada, mereka berhak mendapatkan pendidikan. Kalau kita kaitkan dengan International Covenant on Civil Rights, pendidikan itu juga bagian dari hak sipil. Yang itu harus kita penuhi sebagai bagian dari dalam konteks Indonesia adalah memenuhi konstitusi, dalam konteks civil right memenuhi hak sipil warga negara. Yang kedua, pendidikan itu harus pendidikan yang berkualitas, yang bermutu. Pendidikan yang tidak kaleng-kaleng, pendidikan yang tidak sekedar formalitas. Nah, mutu itu kalau ini sudah sebagian mutu itu dideskripsikan seperti apa? Nah, kalau ini sudah ada 2. Yang pertama, mutu itu kalau kita kembali kepada undang-undang, ukurannya adalah standar. Ada standar nasional pendidikan yang itu menjadi ukuran minimal pencapaian mutu pendidikan. Nah, yang kedua adalah relevansi. Bagaimana pendidikan ini tetap relevan dengan dunia kerja, relevan dengan apa yang menjadi agenda-agenda kebangsaan kita. Bahkan tidak hanya itu, pendidikan harus punya dimensi namanya penyiapan masa depan. Kalau relevansi itu hanya sekarang, kita selalu ketinggalan. Yang kita ajarkan pada saat itu lulus sudah tidak ada lagi. Jadi pendidikan itu harus memberikan bekal untuk mereka hidup di masa depan. Dalam kaitan ini, maka relevansi itu menjadi penting dengan melihat apa yang menjadi agenda strategis negara, dunia bergerak ke arah mana, seperti apa. Sehingga, mohon maaf, menteri itu harus banyak baca. Kalau nggak banyak baca, tidak paham tentang situasinya. Nggak bisa bicara dunia berubah kemana, menterinya berubah kemana. Karena itu, mohon maaf, saya memaksakan diri saya untuk harus baca. Pak Menteri, minuman favoritnya apa? Saya kopi lagi tadi. Mau bawa ke sini kopi? Kopi oke. Kalau ke daerah itu yang paling dicari apa sih? Misalnya kuliner atau minuman apa? Ya harus kuliner daerah dong. Tapi karena di sini nggak ada kuliner daerah, kopinya aja kita siapkan. Boleh. Kita rehat dulu, pemirsa jangan kemana-mana. Downcast segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Dipersembahkan oleh